Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 6, ketemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih semangat ya untuk belajar dan selalu dalam keadaan sehat. Bagaimana ulangannya teman-teman? Semoga kalian mengerjakan dengan jujur ya, dan nantinya mendapatkan hasil yang memuaskan. Jika nanti hasilnya belum memuaskan, jangan patah semangat. Dan pastikan kalian berusaha lebih baik. Untuk hari ini, kita akan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari tentang penyajian dan pengolahan data. Jika teman-teman kemarin masih kesulitan untuk materi ini, silakan perhatikan dengan baik ya. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Seperti yang sudah Mia sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang penyajian data dan bagaimana menafsirkan data. Perhatikan contoh soal berikut ini. Satu pasukan pramuka penggalang terdiri dari 60 orang. 15 orang tingginya 125 cm. 15 orang tingginya 130 cm. 10 orang tingginya 135 cm. Dan 20 orang tingginya 140 cm. Kita diminta untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Kita ingat-ingat tadi apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yaitu yang pertama, jumlah pasukannya ada 60 orang. Kemudian ada yang tingginya 125, 130, dan 135 juga 140. Dengan jumlah orang yang berbeda. Jika teman-teman kesulitan untuk menafsirkan data ini dalam bentuk kalimat, kalian bisa membuatnya dalam bentuk tabel, seperti pada tabel ini. Kelompokkan dulu mana yang nilainya. Nilai itu contohnya tinggi badan, kemudian ada berat badan atau nilai ulangan, itu disebut sebagai nilai. Kemudian, kelompokkan mana frekuensi atau banyaknya orang yang memiliki nilai tersebut. Maka yang memiliki tinggi badan 125 cm ada 15 orang. 130 ada 15 orang, 135 ada 10 orang, dan 140 ada 20 orang. Selanjutnya, teman-teman siapkan diagram batangnya. Jangan lupa teman-teman siapkan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X akan kita gunakan untuk nilai atau tinggi badan. Sedangkan sumbu Y akan kita gunakan untuk menggambarkan frekuensi atau banyaknya. Nah, kira-kira seperti ini diagram batang yang akan kita dapatkan. Perhatikan di sini ada sumbu X, yaitu yang menggambarkan setiap tinggi badan, dan sumbu Y yang menggambarkan banyaknya atau frekuensi. Pada sumbu Y, semuanya dimulai dari angka 0. Kemudian, dari angka yang paling kecil, yang dekat dengan angka 0, baru kemudian membesar angkanya sampai di atas. Nah, di sini, jika teman-teman perhatikan, interval atau jarak setiap angkanya selalu sama. 0 ke 5 itu 5, 5 ke 10 itu 5 juga, 10 ke 15 itu 5, dan seterusnya. Nah, seperti inilah cara membuat diagram batang. Hal yang sama juga untuk diagram garis. Jadi, nilai ini tidak tiba-tiba langsung misalnya 70, kemudian atasnya 80, atasnya 85. Nah, itu gambarannya kurang tepat. Jadi, pastikan teman-teman melihat intervalnya itu sama.
Dari mana nih taunya? Lihat dari frekuensinya. Nah, di sini frekuensinya semuanya kelipatan 5. 15, 10, 20. Oleh karena itu, dia membuat intervalnya yaitu 5. Jika nanti frekuensinya itu dalam bentuk ratusan, maka buatlah dalam bentuk ratusan. Misalnya 0, 100, 200, sampai 1000 misalnya. Jika dia ribuan, maka buatlah dari angka ribuan yang paling kecil, yaitu 0, 1000, kemudian 1100, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu gambarannya untuk sumbu Y. Setelah itu, baru teman-teman gambarkan dengan bantuan penggaris, yaitu 125 cm ada 15, kemudian 130 cm ada 15 juga, kemudian 135 cm ada 10, dan 140 cm ada 20. Nah, inilah cara membuat diagram batang. Selanjutnya, mari kita lihat cara membuat diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, teman-teman dapat menggunakan tabel yang tadi, namun dilengkapi dengan besar sudut dan persentase. Untuk mencari besar sudut dapat diperoleh dengan yang pertama, lihat frekuensinya, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Di sini jumlahnya adalah 60. Maka 15 per 60 dikalikan dengan besar sudut lingkaran, yaitu 360 derajat, sehingga hasilnya adalah 90 derajat. Hal yang sama untuk yang ini, 15 per 60 kali 360 derajat, hasilnya 90 derajat. 10 per 60 dikali 360 derajat, hasilnya 60 derajat. Kemudian 20 per 60 kali 360 derajat, hasilnya 120 derajat. Ini untuk mencari besar sudut. Selanjutnya, carilah persentasenya. Caranya hampir sama dengan besar sudut, namun dikalikan dengan 100%. Jadi 15 per 60 kali 100%. 15 per 60 kali 100%. 10 per 60 kali 100%. Jika hasilnya adalah angka desimal seperti ini, teman-teman bisa bulatkan. Caranya, jika angka desimal terakhirnya di sini adalah lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, sehingga jadinya 17%. Namun, jika angka desimalnya itu kurang dari 5, maka cukup dihilangkan saja, sehingga contohnya seperti ini, 33,3% menjadi 33%. Setelah teman-teman mendapatkan besar sudut dan persentasenya, kalian bisa membuat diagram lingkarannya dengan menggunakan jangka dan juga busur. Teman-teman dapat menonton video sebelumnya untuk membuat diagram lingkaran. Nah, jika kita perhatikan, di sini sudutnya 90 derajat, ini 90 derajat, 90 derajat, dan sisanya adalah 60 derajat, juga 120 derajat. Jangan lupa setiap diagram berikan judul di bagian atas. Dan jika teman-teman tidak menulis keterangan pada setiap bagian lingkaran, maka buatlah keterangan di bawahnya. Atau teman-teman bisa juga menuliskan persentase dan namanya pada setiap bagian lingkaran. Misalnya di sini 125 cm, 25%, dan seterusnya. Sekarang, mari kita perhatikan tentang pengolahan data. Dengan contoh soal yang sama, yaitu satu pasukan pramuka penggalang ada 60 orang, kemudian tinggi badannya berbeda, ada yang 125 cm, 130 cm, 135 cm, dan 140 cm. Namun, di sini yang kita cari adalah min atau rata-rata dan median atau nilai tengah.
Mari kita perhatikan data yang kita punya dari soal tersebut. Nah, kita juga bisa menggunakan tabel pada data sebelumnya. Yaitu di sini ada tinggi badan 125 cm, ada 15 orang, 130 ada 15 orang, 135 ada 10 orang, dan 140 ada 20 orang. Untuk mencari rata-rata, kita juga harus mempunyai jumlah dari seluruh nilainya dikali frekuensinya. Jadi teman-teman, buatlah satu kolom tambahan untuk menghitung nilainya dikali banyaknya atau frekuensi. Contohnya, 125 cm ternyata dimiliki oleh 15 orang. Maka kalikan hasilnya 1875. Lalu 130, kemudian kalikan dengan 15, hasilnya 1950. 135 dikali 10, hasilnya 1350. Dan 140 dikali 20, hasilnya 2800. Setelah itu, teman-teman jumlahkan, yaitu 7975. Inilah hasil dari seluruh nilai dikalikan dengan frekuensi. Barulah setelah itu kita cari rata-ratanya atau mean. Kenapa mean harus dihitung nilai dikali frekuensi? Karena ini adalah data kelompok. Teman-teman sebenarnya juga bisa menghitung secara manual. Misalnya 125 ditambah 125 sampai 15 kali. Kemudian 130 ditambah 130 sampai 15 kali, dan seterusnya. Tapi pastinya akan sangat panjang. Sehingga untuk memudahkan, kita tinggal kalikan saja nilainya dengan frekuensinya. Sehingga hanya dalam bentuk format tabel seperti ini. Barulah kita cari rata-ratanya. Maka jumlah dari nilai dikali frekuensi yaitu 7975 dibagikan dengan jumlah data atau jumlah frekuensi, yaitu ada 60. Maka hasilnya ternyata angka desimal 132,9166 dan seterusnya. Maka teman-teman bisa bulatkan. Jika kita potong satu desimal atau satu angka desimal di belakang koma, maka hasilnya 132,9. Maka kita bulatkan menjadi 133 cm. Inilah rata-ratanya. Sekarang mari kita lihat cara mencari median. Dengan data yang sama, tadi kita punya ada tinggi badan dan banyaknya frekuensi. Untuk mencari median, kita harus mengurutkan dahulu nilainya dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, tabel ini sudah membantu kita untuk mengurutkan datanya, yaitu mulai dari 125 cm yang paling kecil sampai 140 cm, yaitu tinggi badan yang paling besar. Maka sebenarnya data ini sudah berurutan. Kita tinggal hitung berapa nilai tengahnya. Karena jumlah datanya adalah data genap, maka untuk mencari median atau nilai tengah, kita harus menjumlahkan dua suku yang ada di tengah dibagi dengan angka 2. Maka suku tengah dari 60 data adalah data ke-30 dan data ke-31. Sekarang mari kita cari mana data yang ke-30 dan data yang ke-31. Caranya yaitu dengan menjumlahkan frekuensinya. Dari atas, maka 15 ditambah 15 adalah 30. Berarti suku ke-30 ada di 130 cm. Dan data atau suku ke-31 ada di 135 cm. Maka kita tinggal jumlahkan 130 ditambah 135 dibagi 2. Sehingga diperoleh
Nilai tengahnya yaitu 132,5 cm. Inilah cara mencari median. Nah, teman-teman, itu tadi bagaimana cara menyajikan dan mengolah data. Sekarang, mari kita lihat contoh untuk cara menafsirkan data. Sebenarnya, cara ini sudah dijelaskan pada minggu sebelumnya. Mari kita simak lagi supaya teman-teman lebih mahir. Nah, di sini Miss menggunakan data yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jika jumlah anggota Pramuka Penggalang ada 60 orang, berapa orang yang memiliki tinggi badan 130 cm? Mari kita lihat diagram lingkaran ini. Di sini judulnya tinggi badan anggota pasukan Pramuka Penggalang. Yang diketahui ternyata hanya persentase dan datanya. Yang harus kita cari adalah berapa anak yang punya tinggi badan 130 cm. Maka caranya adalah kita tentukan dulu mana bagian dari diagram lingkaran ini yang dimiliki oleh tinggi badan 130 cm. Ternyata adalah yang ini yang paling terang, maka bagiannya adalah 25%. Maka 25% kita kalikan dengan jumlah seluruh anggota pasukan Pramuka Penggalang, yaitu 60 orang. Jadi 25% dikali 60. 25% sama seperti 25/100. Kalikan dengan 60, kita sederhanakan, ini bisa 1, ini 4. Maka 60 dibagi 4 adalah 15 orang. Maka ada 15 orang yang memiliki tinggi badan 130 cm. Nah, inilah contoh dari cara menafsirkan data. Nah, teman-teman, itu tadi pembelajaran kita tentang mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data. Supaya teman-teman lebih mahir lagi, silakan selesaikan latihan berikut ini. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan hitunglah rata-ratanya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada Miss Putih ya. Sekarang, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.